Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Fatoni Syaban Mubarok, NPM 227002040 dari kelas B, dan juga rekan saya. Perkenalkan nama saya Dimas Airlangga Nugraha dengan NPM 227002064 dari kelas B. Kami dari kelompok 16. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah elektronika daya, yaitu tugas 2 mengenai pembuatan sinyal PWM dan juga SPWM. Sebelum masuk ke rangkaian, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu PWM dan juga SPWM. Nah, yang pertama itu ada PWM atau Full Speed Modulation, adalah cara untuk mengontrol daya dengan menyalakan dan mematikan arus listrik secara cepat dalam satu siklus waktu. Semakin lama arus menyala dalam satu siklus, maka semakin besar daya yang diberikan. Jadi maksudnya itu adalah si PWM ini merupakan salah satu cara untuk mengontrol daya dengan cara menyalakan dan mematikan arus listrik secara cepat dalam satu siklus waktu. Nah, kemudian untuk cara kerja dari PWM itu sendiri adalah dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal listrik secara cepat dalam satu siklus waktu. Jumlah waktu on dibandingkan dengan off dalam satu siklus disebut duty cycle dan dinyatakan dalam persen. Nah, ketika sinyal lebih lama, maka itu artinya dayanya lebih besar. Nah, sebaliknya, jika sinyal off lebih lama, maka dayanya lebih kecil. Dan ada juga SPWM atau Sinusoidal Pulse Visualization adalah cara khusus dari PWM yang menghasilkan sinyal listrik yang lebih halus dan mirip dengan gelombang sinus. Untuk SPWM ini bekerja dengan membandingkan gelombang referensi sinusoidal dengan gelombang pembawa segitiga atau gigi gergaji. Nah, hasilnya sinyal PWM yang lebar pulsanya berubah sesuai bentuk gelombang sinus. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk membuat rangkaian untuk generate sinyal PWM dan juga SPWM menggunakan aplikasi MATLAB Simulink. Oke, untuk yang pertama kita akan buat komponen untuk pembuatan sinyal PWM. Kita tambahkan dulu. Yang pertama itu kita gunakan konstan. Kita tambahkan. Kemudian yang selanjutnya itu kita tambahkan repeating sequence. Nah, ini untuk sinyal gergajinya. Kemudian kita tambahkan relational operator. Kemudian kita tambahkan scope untuk melihat sinyal yang output dari pembuatan sinyal PWM ini. Kita hubung-hubungkan terlebih dahulu. Kemudian untuk konstan ini kita bisa atur menggunakan slider. Tambahkan slider. Nah, ini untuk slidernya sudah terkoneksi dengan konstan ini. Kemudian kita atur
Untuk repeating sequence-nya ini, untuk time value-nya itu kosong, 0,0005 dan 0,001. Kemudian untuk output value-nya, karena saya ingin dimulai dari nilai yang tinggi terlebih dahulu, maka di sini saya akan memasukkan 1, negatif 1, dan 1. Kita apply, kemudian oke. Nah, untuk constant value-nya ini, kita atur di 1. Maksimum di 10. 1 aja deh. Kemudian untuk stop time-nya ini kita atur di 0,02 detik. Kita coba ini, kita namakan LM. Kita coba running. Nah, ini adalah bentuk dari sinyal LM. Kita coba perkecil untuk nilai dari constant value-nya sebesar 0,2 saja. Terus kita coba lihat lagi. Nah, ini merupakan bentuk dari sinyal LM. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komponen untuk pembuatan sinyal SPLM. Nah, untuk komponennya itu yang pertama sama seperti pembuatan SPLM, kita tambahkan repeating sequence. Kemudian karena sinyal SPLM ini berupa sinusoidal plus modulation, maka kita tambahkan komponen sine wave. Nah, sine wave ini berfungsi untuk membuat sinyal sinusoidal. Kemudian kita tambahkan juga relational operator dan juga scope untuk melihat hasil atau output dari sinyal yang telah dibentuk. Kemudian kita hubungkan. Nah, untuk di sine ini kita atur di frekuensinya, karena kita ingin pada frekuensi 50 Hz, maka di frekuensi ini kita isi dengan 2 dikali pi dikali 50. Kemudian untuk pasanya itu kita atur dengan 2 dikali pi dikali dibagi 3, artinya sudut dari fasa ini diputar sebesar 150 derajat begitu. Kemudian kita apply. Untuk repeating sequence-nya itu sama, repeating value-nya itu 0,0005 dan juga 0,001. Kemudian untuk di output value-nya, karena saya ingin menghasilkan dari nilai yang lebih besar terlebih dahulu, maka output-nya itu 1, 1, 1. Itu. Oke, kemudian kita coba lihat hasil dari sinyal SPL ini SPLM. Sinyal SPLM ini kurang lebih seperti ini. Kemudian
Oke, untuk model settingnya ada error. Oh, ini untuk tipenya itu fixed step, kemudian ininya 10 min 6 line. Kemudian kita coba run, apakah masih terjadi error. Nah, sudah tidak ada error. Dan kita coba lihat. Nah, ini untuk gelombang sinyal dari SPM, dan ini gelombang sinyal dari PLN. Kemudian kita coba bandingkan dengan sinyal awalnya. Kita tambahkan scope di sini. Kemudian kita tambahkan juga box. Box ini kita atur 3. Yang pertama ke PLN. Kemudian yang kedua ke SPLN. Ini bukan. Yang pertama itu ke konstan ini, kemudian ke sine wave, yang terakhir ke repeating sequence. Nah, untuk di scope yang ini kita atur untuk 3 jenisnya. Apply. Nah, kemudian kita hubungkan untuk yang pertama itu ketiga jenisnya input, yaitu dari konstan, repeating sequence, sama sine wave. Kemudian yang kedua itu dari SPWM, terakhir dari PLN. Nah, ini untuk gelombang sinyal dari PWM, SPWM, dan juga sinyal inputan. Di mana yang pertama ini merupakan bentuk dari sinyal PLN, kemudian yang kedua ini bentuk dari sinyal SPWM, dan yang terakhir ini bentuk sinyal inputan berupa sinyal gergaji, sinyal sinusoidal, dan juga sinyal konstan seperti itu. Kemudian kita coba ukur untuk sinyal sinusoidal ini apakah sebesar 50 Hz. Time dari 0 sampai 0,02. Nah, ini saya lihat di sini untuk frekuensinya itu frekuensi dari sinyal sinusoidal itu sebesar 50 Hz. Kemudian untuk repeating sequence-nya atau sinyal dari gergaji dari puncak ke puncak, kita coba lihat. Nah, ini untuk besaran frekuensi dari sinyal gergaji ini dari puncak ke puncak kurang lebih ada 1000 Hz. Begitu. Nah, itu dia untuk bentuk dari sinyal PLN dan juga SPLM yang dibuat dari sinyal gergaji, sinusoidal, dan juga konstan. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan sinyal PLN dan juga SPLM menggunakan backlight simulink sudah selesai. Kemudian untuk kesimpulannya saya serahkan kepada rekan saya.
Oke, setelah tadi kita melihat proses bagaimana cara merangkai dan juga mensimulasikan tentang sinyal PWM dan SPWM. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang atau menyimpulkan hasil dari simulasi tadi. Mana jika kita kaitkan dengan simulasi yang tadi, sinyal PWM itu bekerja dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal listrik secara cepat dalam satu siklus waktu. Nah, sinyal PWM ini berhubungan dengan waktu on dan off. Nah, ketika waktu on lebih lama, maka dayanya akan lebih besar. Nah, sebaliknya, jika waktu off lebih lama, maka dayanya lebih kecil. Kemudian untuk SPWM atau sinusoidal pulse width modulation, nah dari namanya juga kita sudah bisa diketahui ya bahwa SPWM ini adalah sebuah gelombang sinus. Nah, yang mana si gelombang ini adalah gelombang pembawa segitiga atau gigi gergaji. Nah, hasilnya itu berupa sinyal gelombang sinus. Jadi SPWM ini menghasilkan sinyal listrik yang lebih halus dan mirip dengan seperti yang tadi dijelaskan, mirip dengan gelombang sinus. Mungkin segitu kesimpulannya. Saya kembalikan lagi. Baik, dari kelompok 16 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.